Akhirnya daripada kita orang itu pada kepo sama kita berdua, kita wujudin aja deh. Lalu daripada nanya-nanya langsung nih gue bentuk dalam sebuah karya. Bener. Double double. Teko yang sikat. Jot digenjot-genjot, digenjot terus. Yang digoyang-goyang, digoyang terus. Jangan berhenti walau badan keringetan. Jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Kita sambut bersama the one and only satu-satunya di Indonesia dan pertama kali duo yang bercampur antara pelawak dan juga musisi, Double Double. Waduh. Ada Mas Sandi Sandoro dan Mas juga Sandi ada Mas Narji. Mas Narji, betul. Terima kasih sudah mampir ke sini ya. Sama-sama. Ini saya ngefans loh sama mereka berdua. Iya loh, ya kan dua-duanya tuh ahli banget di bidangnya masing-masing. Yap, gitu kan? betul. Tapi sebelumnya kita sapa dulu komedian-komedian di rumah. Halo. Halo kemarin-kemarin. Salam Bengis. Kembali lagi bersama saya Atian Indita dan juga Dan saya Yugo. di Bengis Show. Dan pasti seperti biasa, Bengis Show itu mengundang orang-orang yang pasti bertalenta. Benar dan juga sekali. keren-kerennya. Yes, Ya pastinya. kan? Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan kedua bintang tamu kita hari ini, kita mau terima kasih dulu nih. Iya, ada Raja Sei, daging sapi asap yang rasanya paling anjay. Dan juga ada King Banana Crispy dan juga yang sedang kita pakai, B45. Thank you. Terima kasih. Oke, langsung kita balik lagi ngobrol-ngobrol kali Halo, ya. saya deg-degan. Bisa. Kenapa? Kenapa deg-degan? Saya suka musik, apalagi terutama di sini ada Mas Sandi Sandoro, ya kan? Betul. Penyanyi. Betul. Sebelahnya ada penyinya. Penyamun. Apa kabar? Penyair. Iya, penyair. Penyair ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik. Bang Narji juga baik ya? Alhamdulillah seperti yang kita lihat, kita berdua Seger kan ya. makin ganteng kan? Makin ganteng sih, makin ganteng. Gak tadi gue pikir abang ade. Iya. Dia banyak yang bilang mirip ya katanya. Mirip banget emang kita. Iya, kita kan satu bapak lain ari-ari. Oh baik. Satu bapak lain hari-hari. Kayak juga kita juga gitu ya? Iya. Enggak deh, kita beda beda bapak, beda hari-hari. Beda semuanya. Tapi lagi sibuk apa nih sekarang? Bang Narji boleh? Ya kita berdua ini lagi sibuk berdua aja. Jadi kemana-mana sekarang kita tuh berdua gitu. Oh iya. Ke kamar mandi aja kita berdua gitu. Oh gitu ya. Kok Mas Sandi kayaknya agak kurang setuju. Mas Andi kayak aduh salah ngomong. Tapi nggak apa juga sih. Kalau emang dia perlu bantuan, ya saya siramin. Iya. Oh baik. Supporting ya, saling support. Jadi chemistry-nya makin gini ya. Ya apapun yang kekurangan saya selalu ditutupi sama kelebihan dia. Dan Kalau kelebihan kekurangannya Mas Andi? kelebihan dia selalu menutupi kekurangan saya. Iya. Oh iya. Berarti kesimpulannya saya nggak punya kelebihan gitu. Betul ya. Cocok. Betul. Terus ini ada yang saya benar-benar amazed ya. Kok bisa jadi duo double nih, gimana ceritanya duo double? Bener ya, double double. Double double. Kenapa kita bikin ini? Sebenarnya ini adalah perwujudan dari kemauan netizen. Oh, justru ada request gitu ya? Iya, karena udah sejak mungkin dari 2008, 2009 kan sering banget tuh disama-samain Narji sama saya. Terus ya ini intinya sekarang ini adalah saatnya untuk menjadikan hal itu sebagai cuan. Ya, sekaligus ya. Iya, jadi Berarti dari dulu emang udah deket gitu ya? Iya, bukan dekat juga. Maksudnya kemana-mana bersahabat. gue dipanggil Sandi. Sandi dipanggil gue. Nah, kan Segitunya ya? Di bandara aja sering gitu kan. Di saat gue mau terbang, dia bilang, Bang Sandi mau kemana gitu kan. Gitu. Pas bagian Sandi terbang, Narji mau kemana gitu kan. Pas kita bagian terbang berdua gitu kan, duo racun mau kemana ya? Dulu itu belum tercipta double double. oh awal mulanya gitu ya. Iya, awalnya gitu. Akhirnya daripada kita orang itu pada kepo sama kita berdua, kita wujudin aja deh. Lalu daripada nanya-nanya langsung nih gue bentuk dalam sebuah karya. Bener. Double double. Double double. Intinya adalah kita ingin sebenarnya buat kita senang dan buat audiens juga senang juga. Iya, Jadi karena buat kan hiburan juga. benar-benar menjawab kemauan netizen juga. Jadi udah pasti ada penontonnya, udah pasti ada Terus fansnya gitu genre kan, lagu, bikin aja. genre lagunya tuh kayak ada unsur komedinya ya.
Kita belum tahu, nanti kita bakal kita dengar. lebih ke klasik Aku udah zamannya. denger. Lebih ke, udah dengar. Lebih ke klasik, mantap. Lebih ke klasik ya. Karena kita tuh keluarga kita tuh orkestra banget gitu. Waktu gue sunatan aja keluarga gue manggil orkestra di dalam kamar gitu kan. Oh gitu. Oh, baik. Ada Keren juga konduktornya ya. gitu ya. Makanya waktu gue sunat motongnya jadi pelan-pelan. Karena Ya lama. Temponya mainin pelan. Enggak jadi itu. Jadi motongnya juga gitu. Ngilu. Enak ya, nikmatin gitu ya, nikmatin prosesnya. Itu alat lah ya alat. Ya adek-adek. Pakai apa kalau boleh tahu motongnya? Iya, tapi yang ngajak duluan siapa sih? Mungkin lewat apa sih, DM atau manajemen ke manajemen atau gimana awalnya? Nggak sengaja aja kita waktu itu ketemu waktu ngojek payung ya. Ojek payung, baik. Waktu gue bilang, Banyak ya usahanya ya gitu. payung lu Kocak kayaknya ya. lebih bagus gitu kan. Payung ya gue daripada gue bilang. Pas sambil ngojek payung hujan-hujan kita nyanyi-nyanyi. Suara lu enak bro. Siapa yang ngomong gitu yang suaranya enak? Siapa yang ngomong Gua suara bilang ke enak? dia. Iya. Oh gitu, Mas Sanji Juga, bilang Mas Sanji enak gitu. Karena waktu itu lagi banyak petir aja suaranya jadi kedengeran Jadi enak. Oke. Kalau boleh tahu lagunya apa itu waktu itu yang nyanyiin? Waktu itu yang lagunya ini kan. Ah. Yang hujan turun lagi. Ya, bukan dong. Cocok. Enggak, awalnya sih gue kepikiran waktu itu kan kita pernah jadi brand ambassador sebuah produk minuman. Iya. Dan itu kan orang-orang selalu menganggap identik. Ya. Nah dengan identiknya begitu kenapa gue nggak jadiin sesuatu? Benar, Gue tuh kan dari zaman kuliah suka menulis lirik-lirik komedi. Kegundahan hati gue. Kayak gue sering bikin bagannya kayak bagan lagu gitu kan. Cuma karena gue bukan musisi, gue kan lebih cenderung ke musibah gitu kan. Musibah, baik terus. Bilang dia serius tuh salah ya. Gue Udah mencoba serius gitu. pembicaraan gitu. Akhirnya gue coba Lu bukan musibah. apa? Musdalifah. Nasar. Saja. Udah mulai lucu juga ya. Jadi Nyamber. akhirnya gue sama dia bikin, gue DM ke dia kan. Gue belum punya WA waktu itu kan, belum punya WA dia gitu kan. Iya. Dia nomor Jerman. Oh iya, Keren, bener-bener. nomor Jerman. Orang Herman ya. Iya. Pas itu gue DM ternyata dibales, bro sehat lu? Kangen juga gue sama lu gitu. Kalau kangen lu cium dong. Gitu. Iya. Beneran. Akhirnya Apa nih? Nggak enak udah punya bini, cium nggak enak juga kan. tapi kalau bini gue sama laki-laki memaklumi kok. Karena laki-laki katanya lebih royal. Hah? Jadi Mau pas nggak tahu tuh? Hah? Lu pernah ya? Eh? Lu pernah ya? Enggak sih. Enggak nyampe enggak. enggak sampai dibiayain lah gue. Gak sampai di kos-kosanin ya. Akhirnya gue nge-DM dia dibalas. Ah. Bro, kayaknya seru kalau kita bikin project kan nih. Gue ada lirik-lirik yang gue bikin dari zaman kuliah nih. Gue kirim ke dia, seru juga. Tapi gue nggak pengen musiknya yang musik cuma sekedar jadi. Gue maksudnya tuh musiknya totalitas dalam musikalisasinya lu garap deh. Wah ternyata akhirnya dia mau. Wih, keren. Ya udah akhirnya kita bikin tuh ya single kita ya. Iya. Dari sekian banyak lirik yang gue bikin, akhirnya dipilih yang Genjot Nikmat. Yang nikmat. Genjot nikmat. Genjot nikmat. Yang memang ditulis liriknya musical dan lirikalnya composed by Mas Narji dan siapa? Temen gue Kiwel. 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 Oke, jadi aransemen semuanya Mas Sandi ya? Sebenarnya enggak juga sih, maksudnya dari mereka udah ada aransemen, terus kemudian mungkin bersama lah, Oh, bersama ya. arrange bersama aransemen. Nah, terus itu kenapa namanya double? Double itu artinya apa sih double? Double. Double double. Dia yang ngasih nama nih beneran. Oh, saya. Seriusan dia ngasih Apa nama. sih artinya? Double kan Apa tuh dua. namanya? Double itu Double dua. dua. Jadi Double kita apa? kan dua ini ya dua. Double tuh mungkin hancur kali ya. Hancur dan memang guyon loh gitu loh. Maksudnya nggak serius gitu loh. Double, duo yang memang happy-happy aja lah gitu. Iya. Nah, nyatuin chemistry gimana nih? Yang satu kan biasa ngelawak, yang satu biasa nyanyi panggung ke panggung. Enggak juga sih itu belum kenal saya sih. Oh, Lu dong benar, makanya, iya benar. kan? Iya sih, Iya, setuju, iya. setuju, Kan? setuju. Pas Iya. ketemu lucu benar ya. Dia tuh selama ini gaulnya sama Trio Lestari aja jadi jadi kelihatan serius padahal aslinya sih anak Ciputat.
Lu tahu sendiri kan. Nah, tongkrongan playover kayak apa kan? Tongkrongan playover. Masih ada buah potong, Mana buah potong. playover, mana playover? Ada nih, ada. Oh, yang suka ya. Kalau anak Ciputat itu kan mulutnya nggak bisa direm. Dia jangan kan orang kucing lewat aja dicengin. Iya, bener. Mama nih. Gue gak mau lewat depan dia, nanti gue cengin lagi. Kucing lewat aja dicengin. Kucing lewat aja bilang, anjing lu. Iya. Kucingnya Ada balas, kucing. bukan. Iya benar juga. Oke. Genjot nikmat ini terinspirasi dari mana sih, Bang Narji? Sebenarnya ini gue lihat fenomena sekarang itu kan orang semuanya lagi pada rajin olahraga. Benar. Betul. Sehat. Betul. Nah itu kan gue, orang sekarang juga kan kadang kebanyakan di rumah tuh pikiran ngeres. Nah itu gue, maksudnya gue, yuk lu yang punya pikiran negatif, gue mengarahkan sebenarnya positif gitu kan. Nah, karena menurut teori matematika kan kalau negatif ketemu dikali negatif pasti lu positif kan? Iya. Nah, bener kan? Kayaknya. Iya benar. Agak-agak ini Nah, juga. itu gue belajar dari Negatif situ tambah lah. negatif jadi positif, benar. Contohnya di kampung gue lah, ada anak cewek sama cowok, Iya. malam di tempat gelap. Nah, Yang cewek berbuat negatif, yang cowok berbuat negatif. Jadinya? Besoknya dicek ke dokter, hasilnya gimana dok? Positif. positif. Oh, benar itu ya. Bener loh. Hati-hati loh yang suka negatif-negatif nih, nanti positif. Nah, komendan. Akhirnya lagu itu tuh gue mengundang orang, maksudnya gue giring dulu ke arah yang persepsinya beda, tapi ternyata ini lagunya tentang olahraga bersepeda. Persepsinya dipatahkan. Patahkan gitu. begitu. Emang nyerempet-nyerempet gitu sih. Jadi teori matematika awal dari situ ya? Enggak juga. Enggak juga. Malam-malam Dari negatif-negatif. situ, Oh, baik. genjot nikmat dari situ. Karena justru dari matematik gue terinspirasi bikin lagu ini. Dari Karena matematik. gue waktu bikin lagu ini di samping tukang kalkulator. Salah lu, Go. Tapi bener loh, tukang kalkulator tuh paling pinter matematik loh, nggak pernah salah dia. Kan emang kalkulator. Iya, pakai kalkulator gitu. Ya, maafin teman saya ya. Maafin teman saya. Tapi ini launchingnya udah dari kapan sih, Bang, Mas? Launchingnya itu Kita belum. loh, maksudnya kemarin baru press conference. Oh, baru press call. Launching belum ya masih? Ayo, udah belum? Udah belum nih? Ayo. Ini kayaknya mau ngelawak lagi nih. Kita lempar itu baru video liriknya ya. Video lirik. Video liriknya aja. Di YouTube ya? Jadi videonya nontonnya sambil ngelirik kan video lirik. Iya. Oh benar. Iya juga. Video lirik. Iya. 4 kali nonton lu jereng. Iya. Lirik mulu. Iya betul. Iya. Oh, jadi belum launching sebenarnya? Nanti kita akan bicarakan lagi dengan eksekutif produser kita Bapak Basuki Surojo. Weh. Kayak Wih, kenal nih, bos gue. siapa ya? Bos gue. Oh iya, Yang punya. ada namanya di Bos bawah. kalian ya? Iya, bos kita. Jadi bos kami dong. Iya. Bos-bosan dong ya. Iya, Pak Bos. semua ya. Oh gitu. Oh, dia IP. Iya. IP-nya nih. Lah, IP kenal apaan sama sih? IP Masa apaan? kalian nggak tahu? eksekutif produser. Oh Sosok iya, nggak tahu. masa disingkat-singkat gitu. IP. Sosok nggak tahu. Tapi beneran IP-nya. Nah, kenal sama Kobas? Dari mana? Heeh. Nggak saja duluan. Oh, Mas Narji. Gue pernah parkir mobil dia aja. Baik. Oh iya. Depan sini ya? Pas parkir gue bilang, genjot terus begitu. Apabila digenjot gitu Iya. ya. Ya ampun. Bikin lagu aja yuk ke rumah saya gitu. Dia aja. Oh, gitu ketemunya ya sama Ya Kobas. kadang-kadang kan nasib orang gak ada yang tahu Iya ya. bener. Iya. Jadi lagu. Jadi lagu. Kira-kira genjot mobil. Iya, karena kalau misalnya mobil lu genjot. lihat di video klip ada Kobas. Ada kobas? Ada Kobasnya. Tuh, lihat deh. Seru-seru. Nanti kita saksikan ya. Yoi. Kok udah pernah lihat sih video klipnya? Iya nih. Oh belum. Belum. Nanti pas launching. Mantap banget. Bocoran dikit, bocoran. Terus nih ya, kan Bang Narji ini kan pelawak ya. Kok bisa kepikiran musik gitu? Karena gue pelawak cuman gue ya, tapi keluarga gue itu keluarga musisi semua kan. Ini yang kita nggak tahu mengenai Bang Narji ya. Ya ini serius ya. Nggak, Ini serius. Benar. Enggak, keluarga nggak tahu apa dia apa? Apa? bro, gua terangin. Sebuah nama Bon Jovi. Lah iya. Iya. Lah pantas mirip-mirip ya Bang. Enggak, gue tuh lu jangan gue bercanda ya bro ya. Bener, gua nggak bercanda kan? Bro, jangan nih. Gue udah 3 kali punya grup, gue dikeluarin semua nih. Please deh. Jangan gara-gara gini gue keluar lagi nih bro. Jangan dong. Belum launching ya kan. Iya. Ntar kalau gue keluar lagi, dia bilang hobi banget keluar, lu kayak pembantu. Ya. Yang alasannya pulang kampung, nggak balik-balik. Gue mau terangin, keluarga gue itu emang musisi semuanya ya. Musisi justru ya. Nah, bokap gue tukang benerin gendang. Gue udah curiga ya emang. Kok dia mau jawab gue udah curiga. Bener. Emak? Kan bokap Bapak benerin gendang, gendang. mak Tukang nyuci trompet. nyuci trompet. Iya. Ada apa, kakak, Yang adik? disangkut kayak Atun. Adek gue jual beli
senar second. Jual beli senar. Musisi. Senar second. Kan namanya. Kok kepikiran ngajaknya sama Mas Sandi gitu? Kenapa nggak ngajakin teman-teman grup yang kemarin, grup lawak? Iya. Bikin penyanyi satu vokal grup atau duet kayak gini terus sama teman pelawak gitu nggak kepikiran? Vokal grup 17-an kali ya. Vokal grup. Yang nyanyinya gini nih. Yang sama kanan kiri gitu kan. Gitu doang tuh. 17 Agustus gitu ya. Gitu Pak Lurah pulang, dadah. Ya, pakai bendera gini-gini. Ya, gua kepikiran gini aja, ada sesuatu yang unik. Ya. Dia musisi yang benar-benar serius ya. Untuk levelan lagu dia itu kan Iya, serius-serius semua tuh. telinga-telinga tertentu yang bisa menerima lagu dia kan. Kayak orang kayak gue di kampung gue kebanyakan kan lebih banyak menerima lagu-lagu yang rakyat. Gue tuh pengen ngerubah dia, maksudnya lu mau gak sih gue belokin ke arah lagu yang ke arah sini. Ternyata dia mau dan oke. Nggak, itu nggak sekong. Manis ya. Aduh, ternyata mau belok. Jangan ya. dibelokin dong. Keren juga ya kalau dia kayak gitu ya. Agak serem ya. Tapi kalau dia kayak gitu, lu kayak gitu di sini laku bro. Jarang-jarang lu banci buatan Jerman. Ya. Tapi Bang Narji nih udah bisa nyanyi. Walaupun keluarganya tadi musisi, emang bisa nyanyi, ada les vokal dulu apa gimana sebelum Gue orang yang nggak kolaborasi? pernah bilang gue bisa atau enggak. Biar masyarakat yang bilang gue bisa apa enggak kayak gitu. Nah gitu. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya di proyek ini kan nggak diperlukan suara yang yang indah seperti mungkin Mariah Carey ataupun, dan nyanyi itu kan kalau menurut gue sih lebih ke ekspresi jiwa. Benar. Jadi kadang kayak suara Mick Jagger gitu. Suaranya nggak indah emang, cuman suaranya berkarakter dan karismatik. Dan suara Mas Narji pun dia intinya nyanyi jujur nggak fales. Punya karakter aja dan ini yang membuat memang proyek ini jadi double ini jadi lebih berkarakter aja. Benar. Bukan proyek musik indah-indahan maksudnya. Benar. Musik lucu-lucuan kan. Iya. Jadi emang tujuannya menghibur juga ya. Iya. Yang indah udah terlalu banyak. Yang merdu terlalu banyak. Sekarang kita yang cool. Yang cool. Oh, ini Cool cool. Kalau banget. kita mau cool. Cool. Versi double. Cool. Jadi Iya benar sih. Jadi nggak harus selalu dituntut untuk jadi bagus Yang banget. penting nggak pici, gitu. ya kan? Iya, Keluarganya yang Bang Narji kan emang musisi kan. Musisi Jadi nggak bakal tadi. tuh pici-pici. Dan intinya gue juga mau meluruskan bahwa cool itu adalah bukan kalau di apa namanya di Jerman misalnya orang dibilang cool bukan orang yang cool. Wah, kelihatan dia nggak pernah ngomong, itu bukan dia gagu namanya. Iya gitu ya. Itu bukan gue. Kalau cool dikit. Udah mulai lucu kan? Udah mulai lucu kan? Kalau cool itu di sana baik, sopan, lucu, simpatik, itu cool. Baik, orang baik hati itu cool. Terus bisa ngibur orang, he's Yeah. cool. So, He's cool, ya. bukan cool terus cool diam gitu. Bukan sok cool cool, gitu cool, ya. cool. Orang sopan itu cool, iya orang kan? baik cool, kalau orang lucu tuh cool. Iya. Iya. Nah itu tuh cool. Ini. Yes. Ya. Terus gitu deh. saya masih deg-degan soalnya ini. Oh, iya. Saya dulu nonton Enggak, lu deg-degan kelihatan dulu kayak ngeliat anak jin deh. Apa sih? Nggak, soalnya tuh pas zaman kecil tuh nontonnya Mas Narji. Kesannya gue udah tua banget gitu. Lu pas masih segini nih Mas Narji nih. Mas Narji gitu. Lu masih segini dulu. Lu Nah, lahir dari Kecambah. Iya, tadinya segini. Pontoge dia. Buat Mas Sandi nih, kok bisa sih sama Mas Narji kan karakter tadi, tapi karakternya nggak beda juga ya. Sekarang udah mulai sama. Karakternya kan beda nih, maksudnya penyanyi yang serius, apalagi lagu-lagunya banyak yang serius banget sampai nyentuh ke hati, cinta. gitu. Kok bisa sama pelawak gitu? Jadi sebenarnya intinya seperti yang gue bilang tadi di awal tadi interview tadi, kita melakukan ini sebenarnya untuk mewujudkan kemauan dari netizen. Nah terus kan kita di sini ya kita bisnis kan, mau cari uang ya, mau hidup mau dapat keuntungan dari sini, dan intinya begitu Narji nawarin terus emang kita berteman juga, dan kenapa enggak, dan sesuatu yang menarik belum pernah ada, dan intinya di proyek ini gue curan-curan aja, maksudnya emang gue juga manusia gitu, gue bukan nggak selalu 24 jam gue serius mulu. Iya.
emangnya itu kan bocin. Kaku ya, kena air bener. dulu baru Kan lembek. mau kering, kadang-kadang basah. Ya kan Ji? Mulai hati-hati ya. Lu nyetak gitu dong Ji. Hah? Dikit lagi meletek. Hati-hati keterusan Iya. kan. Biar pada happy aja kan, biar pada happy. Berarti sebelum Mas Narji nawarin tuh nggak pernah ada kepikiran ya, mau collab bareng pelawak, mau duet sama pelawak itu belum pernah ada. Sempet nggak kepikiran? Belum, nggak intinya 2010-11 kan udah ada proyek bertiga nih sama almarhum Glenn, Fredly, dan Tompi. Sebenarnya di Trio Lestari pun ada sisi komedinya juga. Dan apa namanya, mungkin lebih, kadang-kadang lebih ada pembahasan isu sosial dan juga mungkin politik sedikit ya. Nah di sini ini kita udah sepakat di Double Double, intinya ya yang no politics, happy aja, Full fun aja. iya, pure fun. Terus yang penting awalnya kita bahagia, kita happy menjalankan ini. Niskaya kalau misalnya kita bahagia, audiens bahagia juga. Jadi Benar. Karena konsep kita berdua itu ngapain gua bikin orang bahagia kalau gua berdua sendiri nggak bahagia. Benar. Jadi tuh gitu kan kebanyakan orang jadi menjadi penghibur tapi hatinya nggak pernah terhibur. Iya. Akhirnya dia milih dikubur. Ya. Lagi-lagi, cut gue dong. sudah serius. Ya. Tapi ini berarti like changing the whole image of Sandi Sandoro ya? Sangat. Kayak Sangat sih yang buat tadinya saya nggak sih sih? sangat. enggak, benar. tapi sebenarnya kalau misalnya dulu orang kenal gue di Trio Lestari, sebenarnya gue kadang lucu juga sih. iya lucu emang, tapi maksudnya bener-bener sama Bener-bener di Bang frame Narji gitu ya. Iya. Iya. Baru kelihatan. Iya, lucu. mungkin ke bawah juga karena Narji seorang seniman di bidang Lawak. Tapi gua selalu punya prinsip ya, kita boleh merubah image tapi jangan pernah merubah karakter. Benar. Kita boleh ngerubah image tapi jangan ngerubah karakter. itu sama dengan mungkin menjual jiwa ya. Iya, karena gue selalu berpikir, gue mulai kenal sama dia bahwa apapun kita mengerjakan sesuatu, kalau tidak sesuai dengan karakter kita tuh gue selalu menghindar. Gue kalau yang namanya nggak sesuai dengan karakter gue, karakter keluarga gue, karakter lingkungan gue, mendingan gue nggak ambil kerjaan itu. Kan kalau ini gue bilang nggak ngerusak karakter dia, nggak ngerusak karakter gue, Iya. justru memadukan sebuah karakter gitu kan. Benar. Ya udahlah, kita padukan ini dan membuat penonton-penonton itu paling enggak melihat oh iya ya ternyata Narji belajar sama Sandi belajar sama Narji. Benar. Jadi gue pertemuan dua orang yang ingin belajar. Benar. Lo kalau semua orang-orang yang merasa terpelajar ditemuin itu susah. Iya. Jadi kumpulan tuh sok tahu. Betul. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang sama-sama belajar, akhirnya kita tuh selama hidup nggak pernah saling menyalahkan, nggak pernah saling sok tahu. Mantap sekali. Saling belajar ya. Ini. Keren. Kita juga sama-sama belajar di sini gue ya. Benar. Benar. Ya ibaratnya ada kopi punya rasa sendiri, susu punya rasa sendiri digabung. Kopi susu. Lebih enak lagi. Iya. Suka kopi susu kan? Kira-kira Masuk. begitu. Keren banget gue. Itu kata-kata mutiara yang gue pernah lihat di tembok warteg. Ketahuan nongkrongnya di warteg Bang dia Bang. Di kalendernya bukan di tembok. Iya. Bukan belakang truk. Iya. Ketahuan lo sering ke Kutumpuk Pantura. Ya terus ya. Perasaannya Mas Andi sendiri gimana nih? Bareng-bareng Mas Narji, perasaannya gimana? Ya, Happy terus kah? Ada keselnya kah? Gimana? ya tekanan batin sih sebenarnya. Saya sudah melihat itu. Iya, sebenarnya sih dia mau bicara itu kan. Cuma mau ngadu kemana? Ke Jerman jauh. Ke sini udah gak ada keluarga. Enggak sebenarnya Hidup lu sendiri sih kayak sendal hilang. Ya. Tinggal sebelah doang Gak ada ya. yang ngambil tuh sendal hilang tuh. Cuma satu. intinya ya gue sih happy aja karena memang sebenarnya kita punya apa namanya banyak kesamaan di mana kita sama-sama anak. Jadi Narji tinggal di daerah deket Pamulang. Terus gue itu kecil dari lahir di Senopati, kemudian kelas 6 SD pindah ke Tangerang Selatan daerah Ciputat, dan sejak itu gue tinggal di area yang sama Narji dan bercandanya juga sama gitu, nggak jauh nyambung beda ya. dan intinya ada roots yang sama di antara kita gitu. Iya. Jangan sampai ada pihak apa istilahnya? Jangan sampai ketiga. ada. Jangan ada Dusta. di antara mereka lah. Oh ya gitu. Mereka ya, bukan kita ya. Ya. Kita. Ya intinya gue sih happy aja dan gue belajar dari Narji banyak juga dan intinya Mas Narji ini seorang yang very intelligent.
Karena dia juga dulu bekas Intel ya. CIA pakai gitu loh. Gue sih lebih cenderung ke ini aja, Deterjen ya? mata-mata Hansip. Intelijen. Dari intelijen. CIA udah pernah sempet 2 bulan loh. Gue KGB Bukan nggak CIA, gue Syaul. CIA tau nggak singkatannya Apa? Ciputat itu indah. Ini anak Ciputat pasti seneng banget nih nontonnya nih. Iya. Weh, euk anak Ciputat. Gitu, iya pas Ada di komen. kesulitan gak sih Mas? Ada kesulitan gak sih? Ada kesulitan gak sih selama kolaborasi ini? Kesakitan mungkin. Ya, Menahan rasa sakit itu kan. ya. Disikat dulu ya lagi nanya Mas Andi sikat. Di sini. Enggak. Alhamdulillah nggak ada sih karena ya seperti gue bilang tadi dan Fun-fun aja ya. memang banyak kesamaan di antara kita gitu. Maksudnya sama-sama dulunya mungkin ya memang anak tongkrongan, sering nongkrong di warung. Dari maksudnya SMP mungkin tahun-tahun awal 90-an terus begitu kita ketemu pertama ketemu kan kita ada suatu iklan salah satu minuman ya terus kemudian bukan cendol lah, bukan cendol bukan. Yang tadi dong. Mineral, ini mineral. Mineral. Bukan apa namanya ini? King Badana. Oh bukan. Baca dulu lagi. Tanya aja Bang, nih gue kasih tau Iya Bang. benar. Tadi pisang goreng inti makanya, iya. Lu lagi di sana jangan ngomongin pisang loh ya. Ya udah intinya fun sama Mas Narji. Emang pas lagi diajak kolaborasi lagi di Jerman katanya, Bang Sandi. Kalau nggak salah kemarin itu kita pas terakhir yang DM-an. pas Mas Narji terakhir ngajak kolaborasi yang mengenai bikin lagu bareng itu kalau nggak salah boleh di Jerman sih. Karena kalau gue bicara sama Sandi pas banget emang meskipun dari Jerman, gue di daerah Pamulang, chemistry kita ketemu gitu kan. Karena meskipun orang gak ada yang tahu, gue gak pernah ke Jerman, tapi gue kan masih ada punya sejarah dengan di Jerman tuh ada histori dengan keluarga gue kan. Ada ya? Ada apa itu kalau boleh tahu? Si Sandi itu kan kesana di saat tembok Berlin udah runtuh kan. Iya. Justru sejarahnya Lu sebelum berdirinya Bang. tembok Berlin berdiri itu justru keluarga gue sangat berpengaruh di sana. Iya. Berpengaruh. Karena waktu Sejarah loh pendirian ini. tembok Berlin, bokap gue dapat borongan nyemen. Gitu ya Bang. Borongan ya, nggak gaya karya nih, borongan. Makin cepat makin untung udah borongan. Iya. Oh ternyata tembok Berlin selama ini kita lihat runtuh tuh. Bokapnya. Udah go internasional ya, yang kuli-kuli borongan ya. Harian lagi bro. Katanya borongan. Harian. Oh, harian. Jadi Kalau hari bisa santai-santai tuh. iya harian. Ngapain? Tapi rokok sama makan sendiri kan kalau harian. Tapi kepikiran ya nih mau masukin Bang Narji mungkin ke Trio Lestari? Terus tadi Ada nggak? Kayaknya kalau gua sama dia nggak trio lestari kali ya. Mungkin bisa bikin duo yang perlu dilindungi kali ya. dalam kurung Dilestarikan. Dilestarikan. Karena manajemen Duanya lu paham nggak? Paham nggak? Pak, makanya tahu gua. jadi Iya. lu kalau mau ngoling kita berdua itu manajemen kita itu di bawah naungan WWF ya. Ya harus dilestarikan ya. Jadi gini Trio Lestari, kalau mereka berdua jadi dua dilestarikan. Dua dilestarikan. Iya. Di bawah naungan WWF. Sudah mau punah. Gue boleh nyerah gak sih? Mencegah kepunahan. Baik. Lu pikir acara nyari hantu lu? Masa wawancara kita nyerah? Baru gua ada host nyerah wawancara. Ampun. Tuh di sini tuh kameranya tuh. Ampun. Gue ngakak mulu Bang. Ya Allah. Kita disangkanya dua tuyul kalau nyerah. Nah, tadi kan kita udah lihat nih ya. Video klip single Genjot Nikmat. Ini konsep videonya yang ide ini siapa nih? Kalau itu gua nggak tahu. Ya, Jawabannya di luar dugaan. Itu keren Gak banget. tahu. Udah ya. Bel pertanyaan masih banyak Bel. Karena dari kecil gue biasa yang cuman tahu cuman video game. Video game. Gak tahu video klip ya. Itu juga yang diikat pakai tali sama abangnya tuh. Iya. Yang kalau jamnya udah habis ditarik. Saya ngalamin juga. Yang ada agernya juga tuh, jual ager kan. Ager susu. Yang mainannya Cowboy sama Tetris. Iya. Yang kalau kita kalah gamenya ngatain tuh, bego lu. Ya ketahuan dah tahunnya tahun berapa tuh. Iya ketahuan dah. Tapi kan kita awet muda. Oh, walaupun- pasti. Iya kan, walaupun tahun berapa. Kita nih Highlander loh. Wih, Wow. Highlander. Wow. Gue 120 Bro. Eh. Ya kan? Kaget kan? Iya. Nanti bercanda, 90. Serius dia. Serius nih? Dia tuh kakak kelasnya Firaun. Mohon maaf sekolahnya di mana? Piramid. Sekolahnya di mana?
benar. Kakaknya Firaun Firaun. sekolahnya di mana? Firaun Bang? kuliah dia yang ngospek loh. Firaun di ospek. Firaun di ospek ya. Lu kebayang kan? Iya. Nah, Tapi serius siapa yang iniin, yang garap nih video klipnya begini Oh, yang garap. konsepnya. Kalau gue Lucu sih soalnya video klipnya tuh. video klipnya itu dari manajemennya yang biasa megang Trio Lestari. Oh, oke. Dengan konsep juga kita melibatkan semua ya. Artinya berapa kali kita mengadakan Zoom meeting, kita semuanya dijelaskan ini konsepnya dan kita semuanya tidur pada saat itu kan. Kita ngatur. Malam, soalnya malam. Pas sudah selesai gitu, udah selesai ya. Cuma tidur. Artinya lewat Ngapain Zoom meeting, iya. lewat mimpi ya gitu. Pokoknya kalau mau nanya serius ngorek kita nggak bakal dapet deh. Iya lagi. Kita nanya bercanda biar serius. Gimana ya pertanyaan Bisa, bercanda? bisa. Karena gue ngeri juga serius aja bubar kan. Iya. Serius Iya serius bubar mendingan kita bercanda awet gitu kan. Iya, ya udah gini deh. Ya apa? Gua punya video nih. Video. Video nih. Ayo kita tayangin video. Video apa kira-kira ayo? Apaan ya? Apa nih? Ya, oke. Ayo tebak. Video apa? Video apa? Jangan-jangan yang lagi kita lagi mandi Nah ini videonya tuh kan. Tuh. Itu Video lagi videonya. mandi berdua ada emang, Bang? Cuy. Ada yang maning kebo. Nah, oh foto, Deng. Oh, iya. Video ini. Ini lagi rekaman ya. Lagi recording. Lagi recording. Take vocal. Serius ya? Ini bisa serius nih mukanya. Iya. Yang itu lagi kenapa kesakitan? Kita lagi. Iya, keren. Mantep banget tuh. Yang ini nih. Nah, Yang ini nih. ini lagi. Nah itu enak tuh lagi. Oh, Aneh banget gitu ya. Ini contoh penyanyi yang ambeyannya kumat ya. Asem. Yang bawah gimana? Yang bawah Bang? contoh apa? Contoh apa Apa nih? ini? Ini juga Ini penyanyi yang lagi apa, Bang? Migran. 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 Tuh. lucu lu. Lu udah bisa nyanyi lucu juga lu. Iya. Kerjaan gua apa ntar? Berapa lama nih ngerekamnya lagu ini Genjot Nikmat? Itu operatornya sampai stroke. Pas ngetek suara gua lama banget itu. Lama-lama stroke juga di sini. Ini tapi pertama kali berarti masuk studio rekaman, Bang Narji. Sering sih gua waktu itu pertama gua masuk studio rekaman tuh rekaman jantung waktu itu kan. Beda, Bang. Bang. Dek doang bunyinya. yang suaranya gitu doang. Iya. Anjir orang. Nah, tut. Iya, bener. Serius ini. Rekaman jantung. Udah berapa kali sih gua, tapi ini yang bener-bener gua seriusin gitu kan. Nggak dibercandain ya, seriusin nih. Serius. Baru mau serius udah bercanda. Bro, please deh bro. Gue juga manusia, percaya gue deh sekali-sekali. Ya, udah berkali-kali percaya dipatahin terus soalnya. Lo orang keberapa deh yang nyakitin gue deh? Ampun Mas Narji ya. Oke silakan sini, ini percaya udah ayo. Gue ini udah berapa kali sebenarnya masuk studio rekaman karena gue juga dulu pernah punya studio rekaman di rumah sama itu. Serius ya gue, lu jangan ketawa-ketawa. Lu mancing juga sih. Nah itu alhamdulillah ternyata begitu. Emang gue hobi dari dulu kan. Hobi. Meskipun gue nggak bisa nyanyi tapi gue hobi. Sesuatu hobi itu bagaimana caranya hobi itu menjadi suatu karya. Nah akhirnya gue bikin studio kecil-kecilan. Itu tempat gue belajar sebenarnya. Nah, dan tapi yang untuk serius banget kayaknya baru kali ini bener serius. Di sebelah gue si Sandi juga ngajarinnya enak gitu kan. Lu lulusan mana sih ngajar lu jago deh? STM. Iya, jurusan musik ada ya? Ngajar. Iya. Itu akhirnya gue di situ merasa bahwa Sandi banyak ngajarin gue. Iya. Dan pulang itu selalu gue berpikir berarti gue harus memperbaiki teknik vokal gue. Teknik vokal. Gue sampai sekarang memutuskan untuk sekolah vokal. Sekolah vokal. Oke. Di Terminal Rambutan. Terminal Rambutan. Vokalnya bagus-bagus itu. Lah, buru kok. Iya, power ya, Power banget itu kan. Maju. Iya. Turun, copet turun. Dalam. Kok ada yang ketawa di dalam ya. Iya. Ya, yang di dalam pernah ada. Itu Udah di copetnya sana, itu jangan-jangan. copetnya. Iya copetnya dalam. Oh gitu. Nah jadi kan Genjot Nikmat ini kan tentang bersepeda ya berarti ya? Lebih olahraganya ke sepeda ya? Ya. Nah ini apakah juga mendukung dari pemerintah kan juga lagi menggembar-gemborkan bersepeda nih. Olahraga sih ya. Itu ada hubungannya nggak sih sama Sebenarnya campaign sih, yang sekarang? gue ada perasaan gini loh. Udah berapa banyak sih kita tuh tidak bisa menikmati oksigen yang bagus. Iya. Kalau kita terus berkendaraan motor dengan timbal yang tinggi,
generasi berikutnya kebagian apa dari oksigen? Sisa kita semuanya. Oke. Dengan bersepeda itu kan artinya mengurangi polusi. Dan belajar badan kita tuh gerak. Betul. Apalagi sekarang dunia kita itu udah serba online kan. Iya. Udah nggak ada lagi ibu-ibu ke pasar. Semuanya udah pakai Belanja aplikasi. online. Nah itu dengan bersepeda itu gue memberikan semangat. Yuk kita gerak, bahwa dengan gerak itu kita sehat dan oksigen makin bersih. Betul. Tapi suka sepedaan juga abang-abang? Suka sepedaan Sepedaan juga? nggak? Iya dia dari 5 tahun main sepeda di gelanggang samudra. Ya, lumba-lumba dong. Bebek gitu sepeda bebek. Enggak, kalau bersepeda sih gue memang suka dari dulu, dari kecil, dan intinya terus tinggal di Jerman juga dari umur 19 tahun karena kuliah harus biaya sendiri, semua biaya sendiri. Naik sepeda itu paling murah soalnya. Benar. Betul. Nah, dan menyehatkan kan. Terus Betul. juga kita lebih concern sama lingkungan, sama oksigen, terus intinya lebih sehat. Dan sampai sekarang pun mendingan naik sepeda karena lebih irit gitu loh. Iya. Nggak perlu ngeluarin banyak uang, lebih save money. Terus kalau di Jerman itu kan karena infrastruktur buat sepedanya udah jadi ya? mungkin sejak tahun 1950-an kali Iya, mungkin. iya. Jadi enak bersepeda di Sudah sana. difasilitasi gitu. Iya. Iya, udah menjadi culture juga di Iya, situ. Mungkin bisa jadi culture juga atau budaya di Semoga Indonesia. ya, Di Jakarta apalagi. Makanya kalau di sana itu orang lebih kita sepeda nggak kayak di sini. Kalau di sini mungkin baru-baru walaupun intinya nggak apa-apa juga, bagus, yang penting bersepeda. Tapi di sana itu gue bingung di sini bersepeda tuh harus dengan baju yang lengkap sebelum sepedaan. Kalau di sana kita ya begini, gue bangun tidur sepedaan, mau kemana juga gue naik sepeda gitu. Iya, Dan dengan pakaian biasa aja gitu, sepeda emang udah jadi kultur lah. Iya, udah jadi culture. Soalnya di Indonesia tuh kecenderungannya orangnya konsumtif dan modis kali ya. Jadi kalau bersepeda ini harus punya sepatu sepeda ini. Harus punya satu setnya Iya. gitu ya, Padahal gear-gearnya. padahal nggak perlu kayak begitu. Perlu, yang penting punya sepeda. Lagi hype-hype-nya soalnya kan biasanya begitu kan. Tapi nggak apa juga, intinya itu menguntungkan buat si penjual. Iya, nggak apa-apa, cuan lah yang penting. Iya. Terus selain single ini, dengar-dengar punya podcast juga. Ada podcast kita. Oh ada Bahas podcast apa aja kita. Bahasan Kayak gini kita juga sih. bercanda-bercanda. Bahasan kita sih yang ringan-ringan aja, soal saham, Yang ringan soal saham, baik. soal itu kudeta partai. Kudeta partai. Kudeta Kita partai. yang ringan-ringan aja, nggak terlalu berat lah kita kan. Bener sih, ringan banget sih nih. Iya, kudeta partai. Iya. Ringan ngomongnya, berat efeknya gitu. Iya. Nama podcastnya apa sih? Double. Double double. Iya. Terus ini si podcast ini ada sebelum double double single ini muncul apa sesudahnya nih? Sebelum ya? Sebelum single ini muncul. Sebelum ya? Kita Sebelum bareng, Pintu Nikmat. jadi begitu gue ketemu, kita ngobrol-ngobrol antara manajemen gue dengan manajemennya Sandi. Kita ngobrol aja gimana kalau kita jangan cuma dibikin di lagu aja, ini nggak bakal jadi sesuatu. Iya. Harus menjadi sesuatu bahwa lu tuh duo yang bisa ngapain aja. Oh, artinya jangka panjang nih duonya nih. Memang. Bener ya? rencananya sih, begitu. Rencananya ya. Iya, karena apa salahnya sih hidup bercita-cita? Cita-cita, keinginan, hayalan itu kan nggak dosa. Dan nggak- Betul. Kita mau jadi duo nggak? Boleh nanti Boleh kita ya? omongin. Kita omongin ya. Kita bersaing sama duo double. Bisa Double aja. double. Partner dong, partner. Kalau dia sih bikin genjot nikmat, emang bener nikmat kali ya. Ya. Oh, baik. Gue berdua, dia genjot nikmat gimana? Ah, Bro, enak juga gak sih? Tahu. Tuh ada Mas Vincent tuh, senyum-senyum aja Mas Vincent. Oke. tapi ini Bang Narji kira-kira beneran mau serius terjun ke dunia musik gak? Ya hidup apa sih? Pelawak itu adalah manusia paling serius di dunia. Pelawak adalah manusia paling serius di dunia. Kenapa? Buat bercanda aja dipikirin. Oh iya Baik, bener. betul Lu sekali. pikir dari tadi gua ngomong di sini sama lu ketawa, gua nggak mikir. Jadi susun ya. Santai. Susun. Jadi Ini pelawak serius tuh, nih. jadi Serius pelawak nih, tuh capek bro. Seharusnya orang yang paling gajinya gede dunia itu adalah pelawak. Mau bercanda aja mikir ya. Buat Iya, bercanda betul. aja mikir. Susah. Kita cuma nerima aja gini ya. Iya, Ini kalau masuk, bener kalau nggak? enggak. Jadi penyanyi itu enak. Enak. Lo tampil di Bandung, Sabtu malam yang biru. Ore. pindah ke Surabaya, Sabtu malam yang biru. Masih senang kan? Lalu? Pindah ke Sulawesi, Sabtu malam yang biru. Sandi. Coba pelawak. Di Bandung kita ngelawak itu
Bang, pantun yang itu kan udah di Cirebon. Ya. Pelawak kalau nyanyi lupa syair tuh enak. Ayo semua. Iya. Pelawak lupa materi. Ayo semua. Apa pada gitu? Iya juga ya. Iya, makanya pelawak itu profesi paling menderita, bro. Apa lu? Nggak boleh jadi pelawak, makanya nggak boleh jadi pelawak. Ya, tapi enaknya pelawak lu hasil riset dong. Pelawak ada nggak yang bininya jelek? Oh, Cakep loh bininya lo di sini Lu loh. kumpulin di Indonesia, lu kumpulin di Indonesia. Cari istri pelawak yang jelek, nggak Nggak ada. ada. Karena dalam kitab undang-undang hukum pelawak, punya istri jelek nggak boleh ngumpul. Gokil. Ada undang-undangnya tuh. Ada Gengsinya pelawak. gede. Bener, Wow. bener. Tuh Mas Andi nggak kepengen jadi pelawak tuh? Sebaliknya. Biar punya cakep gak usah jadi pelawak, bini gue juga kece. Udah masuk nih mau jadi pelawak nih. Aja. Kalau emang ada tunjukin Iya. dong. Kalau Kalau lu ditunjukin ngomong orang. bilang cakep nggak ada itu namanya nongseng. Nonsense. Oke. Ya. Terus harapannya nih, harapan buat double ke depannya gimana? Harapannya mudah-mudahan kita bisa terus menghibur kalian semua, buat bermanfaat buat banyak orang, buat kita sendiri juga. Intinya ya mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang dan juga sebaliknya gitu loh. Orang tuh kan selalu berpikir bahwa harapan itu target. Kalau gua harapan itu adalah bahwa keyakinan itu akan yang sesuatu yang gua raih. Nah, itu konsep gue begitu. Jadi peraihan gue yang pertama adalah orang senang dulu deh. Orang tuh kalau udah senang apa juga dibeli. Betul. Semahal apapun dianggap murah kalau orang itu udah senang. Yes. Doa gue tuh selalu gitu, ya Allah semoga orang senang sama gue. Begitu senang kan gue pasang harga berapa aja akan dibeli. Benar. Betul. Begitu juga double. Doanya kita tuh biar orang pada senang dulu sama kita. Kalau udah senang berapa aja kita dibeli, ya nggak? Kalau orang nggak senang diobrol dikasih aja nggak mau. Nggak mau bener. Dikasih aja nggak mau. Iya. Kayak mertua gue kan awalnya nggak senang sama gue, dikasih aja nggak mau. Berarti biar seneng dulu. Iya. Pak nih Pak mantu gratis enggak? Gitu. Tapi karena anaknya senang sama gue kan, Jadinya. jadi ya itulah. Tapi kayaknya yang banyak sih yang seneng. Masing-masing udah punya fanbase masing-masing Iya. kan? Ada Lagi disatuin. ketertarikan tersendiri gitu. Iya. Melihat mereka nih. Betul. Baiklah, terima kasih banyak untuk Sama-sama. double. Tepuk tangan udah Bahagia semuanya. dan kasih gue. Terima kasih sudah mampir di Bengis Show. Semoga lancar terus apapun yang direncanakan. Semoga disukai oleh masyarakat dan juga fans-fansnya. Dan pastinya kita juga udah gak sabar pengen ngeliat atau ngedengerin Genjot Nikmat. Ya Ya kan? Nikmat apa nih ya? Iya, dan pastinya saya dan Yugo akan pamit undur diri. Semoga kemudian-kemudianku sehat semua di rumah. Jangan lupa untuk saksikan lagi Bengis Show selanjutnya. Salam Bengis. Dan ini dia kita sambut bersama. Double. Hey, everybody, jangan ngeres pikiran lo. Asik, Sing aja. Hah. jot, digenjot, digenjot terus. Yang digoyang-goyang, digoyang terus. Jangan berhenti walau badan keringetan. Jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Kan ditekan-tekan, ditekan terus. Rong didorong-dorong, didorong terus. Jangan kecepatan, nanti bisa kecelakaan. Jangan kekencangan, nanti bisa ketagihan. Enak, mantap, goyang kiri, goyang kanan. Nikmat, sedap, naik turun, naik turun. Yang muda bisa juga untuk remaja, untuk yang dewasa. Siang-siang enak, sore juga nikmat, pagi paling asik. Jot, digenjot, digenjot terus. Yang digoyang-goyang, digoyang terus. Jangan
walau badan keringetan. Jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Endor, mantap, goyang kiri goyang kanan. Nikmat, sedap, naik turun naik turun. Yang muda bisa juga untuk remaja, untuk yang dewasa. Siang-siang enak, sore juga nikmat, pagi paling asik. Itulah nikmatnya bersepeda. Sikat. Ini dia nih. Dia sikat dong. Ambil sepedanya. Jangan pada ngira sama gua dah, ya kan? Kalau mau kemari, joget aja. Ayo dong. Kalau yang naik begini gue rela jadi sadel. Sama dong sama gua. Melodinya sikatnya nih. Iya, kasih melodi dong. Jangan berhenti walau badan keringetan. Jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Enak, mantap, goyang kiri goyang kanan. Nikmat, sedap, naik turun naik turun. Yang muda bisa juga untuk remaja, untuk yang dewasa. Siang-siang enak, sore juga nikmat, pagi paling asik. Itulah nikmatnya bersepeda. Hey, double-double.